syuting Tasya TV. Nomor satu, apa yang harus dilakukan di Tasya TV itu adalah sebenarnya menjalankan pohon hukum karma. Seperti yang tak tulis. Jadi misalnya nomor satu yang saya sudah kirimkan itu, apa sih pohon hukum karma itu? Ya itu kalau di kitab Alkitab itu seperti kejadian. Ya. Mulainya itu jam berapa, selesainya jam berapa, dibatasi oleh waktu. Jadi seperti hari ini jam 8 sampai 8:29:59. Ya. Ngobrolnya tentang yang Tasya TV. Tiap 10 menitan selesai. Jadi sehari bikin 3 konten. Oke. Di situ. Jam 8 sampai 8:59:59 dulu. Ya, tentang pohon hukum karma. Jadi banyak yang kita bisa kerjakan, banyak orang, tapi bagaimana cara mengikatnya di kejadian itu? Yaitu namanya pohon hukum karma, hubungan. Jadi kenapa kok Allah itu menciptakan Adam kemudian diambil tulang rusuknya dari Hawa kemudian dia ketemu sama ular, itu sudah diatur semuanya seperti blueprint. Jadi nomor satu, dikasih jam-jamnya dulu, waktu-waktunya 10 menitan loh ya, 10 menitan. Kalau sudah, yang kedua itu tentang ini apa yang pasti transfer sama pedot dipilah-pilah. Nah, yang mana saya mau diselesaikan dulu ya. Yang pasti yang mau pasti transfer itu pasti berbentuk kemasan ya, berbentuk kemasan. Jadi misalnya mau cari mic kayak gini kan bingung, bukan dunia kita. Nomor satu yang kita bayangkan pasti kita cari di Shopee atau cari di Tokopedia atau googling kemasannya dulu, yang ada di Google itu baru kita kerjakan, yang pasti transfer. Benar nggak? Karena tidak mungkin kita bisa jalan tanpa duit gitu. Yuda saya kenapa mengkhianati? Karena duit. Coba saya ngopeni DE ngasih lebih dari 300 tel perak, akan mengkhianati nggak? Mengkhianati. Akan, Pak. Dia dibayar 300 tel perak. Oke. Misalnya sing ngingoni DE iku, ngasih 500 tel perak. Berkhianat nggak dia? Enggak. Oh, enggak. Kan kayak moto duitan kok. Kan mengkhianati demi 300 tel perak ya. Karena sing ngopeni gak iso mbayar dhewe sak ngono. Diopeni karo Imam Yahudi ngono to. Ngopeni sapa kita aku nyebut. Itu enggak ya. Jadi selama ada duit ya pasti jalan. Ya ono sing gak jalankan. Iya toh? Benar. Jadi hukum karma itu berjalannya di duit. Itu perpaduan antara Buddhisme dengan Yudaisme atau Yahudi. Nah, ini situ. Yang penting kan punya kekuatan untuk berperang. Dengan uang bisa beli senjata. Dengan menguasai mineral atau kekayaan alam bisa beli senjata, bisa menguasai dunia. Nah, kalau sudah bisa beli terus apa? Berikutnya kan transfer itu yang kemarin saya bicarakan. Jadi perpindahan dengan duit. Kalau sudah itu ya jadi rutinitas. Bedanya pasti transfer itu, kalau transfer sudah jadi rutinitas. Misalnya saya beli mobil, selanjutnya apa? Kayak garasi, kayak pameran tuh. Jadi Tony Stark lah.
beli mobil taruh garasi, mari ngono berangkat perang. Ya rutinitas naik mobil terus, ya dah gitu. Nah, ini di situ. Jadi saya pagi ke Citraland, dari Citraland jam 7, habis itu ke Mandarake Warehouse jam 8. Saya menikmati aset yang sudah saya miliki. Saya dulu cari pohon ini, selesai dapat ya saya nikmati setiap pagi, ya, sambil makan roti. Ini namanya Kyoto, seperti biara-biara atau tempel di Kyoto. Kalau indikatif seperti di Tokyo, Nakano Broadway tepatnya. Saya pertama itu tentang jam-jamnya, kedua tentang pasti transfer dan pedot. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pedot? Pedot itu artinya kita punya impian, tapi pendanaannya duitnya kurang, sehingga hukum karmanya nggak ketemu. Akhirnya apa? Tidak terjadi. Tidak dimasuk kejadian, ngerti nggak? Tidak terjadi. Nah, katanya orang bijak, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Artinya apa? Sebenarnya cuma waktunya tok aja. Misalnya, ini termasuk apa? Pedot. Ya. Kenapa gitu? Karena jadinya masih belum selesai. Dalam jangka waktu berapa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, oleh sebab itu diperlukan yang ketiga, yaitu tentang akhir. Jadi tadi itu yang awal itu tentang waktu-waktunya, yang sedang berjalan itu, ya, itu adalah yang pasti transfer sama pedot. Yang akhir itu adalah disebut akhir Senin. Jadi kita kerjanya kan setiap hari Senin aja. Pedotnya itu sampai kapan kita harus tahu. Misalnya ini, sekarang ini kan tanggal kemarin tanggal 15, 16, 17 berarti. Ini tanggal 17. Kenapa kok apal tanggal? Kalau tanggalan. Kalau orang masih lihat tanggalan berarti kurang memaksimalkan kecerdasannya. Tanggal itu cukup hari Senin tahu tok ya. Selanjutnya kan ditambah 7 tok. Misalnya kenapa tanggal 15 berarti tanggal 8-nya itu hari Senin jatuhnya. Selanjutnya tambah 7, 22 masih hari Senin. Selanjutnya 22 tambah 7, 29 hari Senin. Berikutnya tanggal 30 ini kan bulan Juni tanggal 30 terakhir. Berikutnya tinggal nambahin aja. Berarti 30 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanggal 6 Juli hari Senin. Ya itu di situ. Nah jadi sekali tahu berikutnya tahu semuanya. Lah itu sampai bulan Desember ya toh. Jadi pemahaman kita sampai bulan Desember, kan bikinnya mulai Januari, bikin akhirnya nanti sampai Desember kita bisa mengetahui berapa peluru atau magazine yang masih ada di senapan kita itu berapa, peluru waktunya itu berapa. Jadi bisa dikuasai semua. Kalau bisa menguasai itu, maka kita bisa menguasai semua orang. Ada 5 orang, 10 orang tetap bisa dikuasai, 100 orang bisa, asalkan bisa memahami pohon hukum karma itu sendiri. Ya. Kenapa kok disebut pohon hukum karma? Karena pohon itu adalah yang pertama kali mendiami di bumi itu ya pohon dulu. Dari pohon kemudian tumbuh bakteri-bakteri, itu hewan. Nah, terakhir kan manusia. Ya, itu. Jadi kalau kita mau memahami bagaimana pohon itu bekerja, ya kita memahami bagaimana hukum karma itu bekerja. Hukum karma itu maksudnya bukan karma yang jelek, karma yang baik.
karma kan ada dua, karma yang baik dan karma yang buruk. Ya, kita fokusnya pada karma yang baik. Itu aja lah. Jam berapa pohon hukum karma itu dibuat? Nah, kantor kerja jam 8, jadi jam 8 sudah dimulai. Habis gitu selesai jam berapa? Selesai jam 4. Jadi jam 4 itu juga ditutup pohon hukum karma. Bagaimana kalau lembur? Ya jam 8 malam. Jadi jam 8, jam 4 beres. Kalau diteruskan jam 8. Nah gitu toh. Itu kewajibannya seperti itu. Kenapa kok nggak jam 8 sampai jam 8? Lebih gampang, Pak. Karena pada prakteknya orang itu pada akhirnya kan kepingin pulang tepat waktu ya. Benar. Masa jam 8 mari gitu sampai rumah sih tetap gini terus kan ya enggak. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Nah, bagaimana kalau misalnya ada proyek khusus Pak yang harus bisa dikerjakan ini? Ya, sampai jam 8 malam cukup. Ya diterus no, jam 8 malam berikutnya rusak. Sorry, jam 8 pagi berikutnya rusak. Ya, itu situ. Nah, kita nggak merusak hari ini nggak masalah, yang penting jangan rusak besok. Ya, rusak jam 8 berikutnya, nggak boleh ada kata besok. Jadi kalau kita nggak kuat jam 8 malam bagaimana? Kita pedot dulu. Berarti kita kurang orang. Jangan sampai merusak jam 8 berikutnya. Oke, itu kira-kira sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Singularity Transfer.